la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nabiya ya Allah ya rabbal alamin. Tapi insyaallah kita akan lihat kembali tentang tugas atau kewajiban seorang dai. Ya. Seorang dai insyaallah ya, terhadap apa? Terhadap orang tuanya sudah ya. Ya. Sekarang insyaallah terhadap yang keenam ya, kalau nggak salah. Ah, bukan. Nahwa ahli baitihi, terhadap istri ya. Ya. Terhadap istrinya insyaallah. Bagaimana kewajiban seorang dai terhadap istrinya. Ya. Gitu. Kalau istri harus tahu juga ini, ya kan, tak kewajiban. Ya, harus tahu juga. Ya, ini perlu kita pahami dengan baik terhadap istrinya. Yang pertama adalah an yakuma bihuquqiha, ya, tut'imuha idza ya ta'imta wan kusuha idza iktasabta wala tadrab al-wajha wala tuqbahu wala tajhar illa fi baitin. Ya. Taib artinya memenuhi haknya. Artinya begini. Yang dimaksud dengan apa? Dengan keluarganya adalah ya, melaksanakan hak-haknya, memenuhi hak-haknya. Ya, hak seorang istri itu harus diberikan haknya. Kalau kita menjadi suami, hak seorang istri berikan, ya. Di antaranya apa? Tut'imuha, memberi makan. Jadi kalau umpamanya kita makan, ya istri juga makan. Kalau umpamanya kita makan, jangan sampai istri nggak makan. Jadi tut'imuha. Idza ta'imta, apabila kamu makan. Nah, ini ya, makan. Wa idza iktasabta, jika kalau kamu ini adalah, kalau kamu berpakaian, ya kamu juga harus berikan pakaian kepada dia. Artinya begini. Kalau maunya kita beli baju, bulan Idul apa, mau jalan Idul Fitri beli baju koko. Ya, istri juga diberikan, tapi jangan baju koko, belikannya itu isinya ya. Jadi kita ingin beli baju koko. Wah, istri juga harus belikan. Karena apa yang kita pakai, dia juga pengen pakai. Cuma mungkin beda. Kalau kita beli baju koko, jangan kita beliin juga baju koko juga, jangan. Sesuai dengan baju dia aja lah. Nah, itu ya. Wala tardab wala wajah. Enggak boleh mukul muka. Oh ya, tempeleng mukanya. Bekas jari tangan kita ada itu di istri. Kadang istrinya juga sabar. Itu kenapa jarinya? Karena kadang-kadang dia juga beralasan karena malu juga. Ini muka saya kemarin kena kayu, kan bisa aja. Tapi kalau dibilang, ini kenapa jari bekas memar di mukamu, ditempeleng sama suami, wah, kira-kira gimana tuh? Nah itu ya, nggak boleh mukul di bagian wajah. Wala tuqbahu, nggak boleh menjelek-jelekan istri. Karena kalau yang dikatakan istri ada sudah pilihan. Sudah pilihan ya. Masalah cantik itu relatif. Ya kata orang dia karena dia 10 nilainya. Tapi nggak ada lagi pilihan yang paling dia 10. Nah itu ya. Nah itu nggak boleh dijelek-jelekan. Atau juga dari segi akhlaknya, kamu jelek banget akhlaknya. Kita benahi. Ini kewajiban terhadap keluarga. Maka dalam ayat dalam surat At-Tahrim dikatakan apa itu At-Tahrim ayat 6. Surat 66 ayat 6. 66 ya atau surat 60 ya? Surat 66 ayat 6. At-Tahrim pokoknya. Itu ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhan nasu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, selamatkanlah, peliharalah keluargamu dari api neraka. Ya.
keluarga, diri kita dan keluarga kita. Itu. Maka kita menyelamat mereka. Tidak boleh menjelekkan. Jadi tidak boleh menghinanya, tidak boleh menjelekkan. Wala tajhar. Tidak boleh meninggalkan pergi itu. Ya. Diusir umpamanya. Udah pergi sana. Ya. Tidak boleh diusir. Kecuali dia di rumah. Sekalipun kita benci sekali dengan keluarga, dengan istri. Di rumah. Maka illa fil bait, kecuali di rumah. Itu ya. Ini kewajiban. Paling seorang dai. Seorang dai itu lagi kesel sama istrinya. Ya istri tetap aja di rumah. Jangan diusir. Itu diusir tuh sama suaminya. Nah, hebat. Karena yang namanya dai sebagai contoh teladan. Ya, jadi teladan dalam rumah tangga. Ini ya, jadi sampaikan hak-hak dia. Kalau makan, ya makan. Itu jangan sampai istri, nggak makan istri saya. Suaminya makannya nambah di sana. Makan enak, suaminya istrinya nggak makan. Nah, ini kasihan. Atau juga kadang-kadang kan ada dai. Ada seorang dai pergi jauh. Pergi. Ya pokoknya berapa? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dia nggak memikirkan istri. Ada juga kan? Dengan alasan istri saya nanti insya Allah yang mengatur rezekinya. Iya. Kalau meninggalkan istri, umumnya ada masukan, pokoknya punya kontrakan 20. Yang aman kalau itu mah. Kan? Kalau meninggalkan istri, umpamanya istri nggak ada tinggal 4, 5 bulan, 6 bulan, kira-kira gimana? Nah itu kan gimana? Nah, itu jangan pikirkan itu. Jadi tidak boleh ya. Wala tajhar, artinya kalau lagi kesel juga jadi usir gitu. Sampai-sampai kalau dicerai aja, ditalak saja, saya cerai kamu, talak 1. Saya cerai kamu, itu tetap masih di rumah dia. Selama kurang lebih 3 bulan masih di rumah gitu. Masa idah dia di rumah aja. Tujuannya supaya dia rujuk lagi, kembali lagi. Tujuannya itu dalam Islam. Kadang-kadang kalau orang sekarang kan lain lagi. Udah pergi, angkat barang kamu semua. Saya cerai kamu, udah selesai. Ya di sini-sini lagi. Wah, itu kan. Nah, itu ya. Itu kadang-kadang seperti itu. Nanti menyesal akhirnya. Kadang-kadang menyesal. Tapi yang kedua adalah husnul khulq ma'aha. Jadi berakhlak mulia kepada istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, bergaulah, ya, bermuasyarahlah dengan cara baik. Artinya dengan akhlak. Perilaku yang baik. Artinya dalam berhubungan dengan istri juga bermuamalah dengan istri adalah dengan akhlak yang akhlak baik. Karena dalam hadis Nabi SAW dikatakan akmalul mu'minina aksanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina aksan. Orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Apalagi seorang suami terhadap istri, karena suami menjadi teladan, menjadi qudwah dalam keluarga. Jadi teladan qudwah dalam keluarga. Sehingga dalam satu hadis nanti kalau seorang suami, ya dalam hadis, nanti kalau seorang suami masuk surga, istrinya masuk neraka, malaikat bertanya kepada si istrinya yang masuk neraka, kenapa kamu masuk neraka? Kenapa kamu masuk neraka sedangkan suami kamu masuk surga? Apa kata istri? Saya tidak diajarkan agama, saya tidak dididik. Saya tidak dididik, saya tidak ajarkan agama. Sampai saya bisa jadi masuk neraka seperti ini. Nah itu ya. Jadi sebenarnya saya mau dididik supaya tidak masuk neraka, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya. Kemudian Allah melapor kepada malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini seorang istri masuk neraka karena tidak dididik oleh suaminya, sedangkan suaminya masuk surga. Apa kata Allah? Ditukar. Udah, ditukar saya. Suaminya suruh masuk neraka. Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengumumkan kepada istrinya. Ya, kepada keluarganya, akhlak yang terpuji. Maka dalam bermuamalah, muasyarah secara bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bermuamalah, bermuasyarah secara baik. Nah ini, ya, baik. Yang ketiga, as-sa'yu fi islahiha wa irsyadiha ila tariqid din. Berusaha memperbaiki dan menunjukkan ya jalan agama.
Jadi berusaha untuk memperbaiki. Artinya kita seorang suami islahu zaujati, memperbaiki istrinya. Kalau istrinya punya nggak bagus, ya diperbaiki. Karena memang seorang istri katakan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nanti kalau dalam hadis kalau dia dipaksakan patah gitu kalau tulang rusuk. Artinya agak susah gitu. Sehingga dalam surat awal surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Emang seorang istri itu Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Sehingga para ulama katakan kalau dia diluruskan dengan paksa patah. Artinya memang susah. Nah itu. Memang susah. Bukan berarti seorang istri itu jelek, bukan akhlaknya bukan, tapi memang agak susah untuk diluruskan saja itu. Insya Allah berakhlak. Itu. Jadi perlahan-lahan, tidak boleh dipaksa. Maksudnya secara perlahan-lahan. Ini kadang-kadang maunya langsung baik. Ya patah lah kalau maka diurus pelan-pelan insya Allah. Jadi kalau dipaksakan patah. Kemudian juga menunjukkan jalan agama. Ajari agama. Karena istri itu manusia itu kan. Maka ajarin agama. Sehingga kata Nabi SAW, barang siapa yang bahkan dalam ayat Al-Quran, barang siapa yang Allah inginkan suatu kebaikan pada seseorang, Allah berikan kepahaman tentang agama. Maka dia harus paham agama. Oh, saya nggak paham agama dari kecil, nggak belajar agama. Tapi yang belajar asli berkewajiban sampai kita mati. Belajar saja yang penting. Yang penting berbuat, belajar itu. Karena thalabul ilmi ya menuntut ilmu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menuntut ilmu secara apa? Ya kita lihat kadang-kadang kan yang sifatnya ya, sampai S1, S2, S3 dan sebagainya. Ada S3 apalagi? Mungkin sampai profesor kali. Setelah itu ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau umpamanya dia ambil S1 berapa tahun? 4 tahun. Selesai kan? Ambil lagi S2 berapa tahun? 2 tahun ya. Ambil lagi S3 2 tahun umpamanya. Udah selesai kan? Profesor jarang lah, bisa juga ambil karena keahliannya, kelebihannya. Nah, kemudian apakah belajar setelah sampai S3 berhenti? Tidak dalam Islam. Dalam Islam suruh ya minal mahdi ilal had, dari buayan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu belajar. Maka di sini juga dikatakan kita irsyaduha ila tarqiddin, menunjukkan kepada jalan agama. Artinya seorang keluarga diantaranya istri itu harus paham tentang agama. Ya tentang ibadahnya harus paham. Ya tentang sholatnya harus paham. Sholat kadang-kadang dia sholat tapi nggak paham. Tentang zakat dia paham, tentang puasa dia paham. Pokoknya tentang agama dia paham, tentang ibadah. Apalagi terkait arkanul Islam, rukun Islam harus tahu. Yang 5 itu. Dan yang lain-lain harus tahu juga. Jadi dia paham agama. Itu ya, paham tentang agama. Maka kalau dia nggak paham agama, bisa jadi ngelawan siapa? Ngelawan suami terus. Iya kan? Disuruh membantah, suruh membantah. Nah, itu. Kalau dia paham agama, insya Allah dia akan taat. Ini kita ya. Kemudian al-muda'abah wal masah wal mula'abah. Artinya apa? Bercanda dan bermain. Ya, artinya ya dengan istri ya bercanda lah, bermain ya bermain. Itu seperti itu, berupaya bercanda bermain. Ya seperti Nabi SAW itu kadang-kadang lari-larian dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lari-larian dengan Aisyah radhiyallahu anha dia. Ya kan? Bercanda dengan Nabi SAW. Seperti siapa nih? Siapa yang belum menikah?
Gofur Ustaz. Belum Ustaz. Gofur belum Ustaz. Yang belum. Gofur Ustaz. Ya, yang belum. Ya, belum ya. Kalau belum kira-kira bercandanya sama siapa tuh? Mau calon istrinya Ustaz. Hah? Sama siapa? Nggak mungkin sama istrinya kan? Bercandanya sama ponakan paling. Yang masih umur 2 tahun. Ah, iya kan? Nah itu. Nggak mungkin sama istrinya. Nah itu ya. Kemudian jadi bercanda, bermain. Nah, sebagaimana Nabi mencontohkan dengan siapa? Dengan Aisyah. Ya, Nabi bercanda dengan Aisyah. Ya. Nah, itu ya. Kadang-kadang bercanda juga suka emosi juga ya. Iya kan? Bercanda suka emosi juga kadang-kadang. Itu yang jelas bercanda bermain lah gitu. Ya main apa kayak layak itu mau jalan kalau sekarang tuh mungkin bukan bercanda. Mungkin dia olahraga atau apalah gitu ya. Ya, bisa aja. Nah, itu ya terhadap keluarganya. Jangan sampai semuanya serius. Sama istri serius. Serius banget tuh. Ya kan? Sama istri sama keluarga serius. Nah, ya nggak salah juga. Diem. Nah. Kemudian al-ijtihad ya fi kasbil halal li ajliha bersungguh-sungguh bekerja ya mencari yang halal memenuhi keperluannya kebutuhan. Jadi benar-benar artinya berijtihad. Ya seorang suami itu bekerja karena memang untuk kewajiban memberikan nafkah. Kalau tidak ya repot. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah itu orang tuh mau kemana cepat-cepat jalan. Jalannya kok cepat banget. Itu mau kemana dia itu? Jalannya kok cepat banget. Dia bertanya pada Nabi. Kemudian jawab Nabi, kalau dia berangkat untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya, huwa fisabilillah. Dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah, kalau dia berangkat untuk mencari nafkah cepat-cepat untuk anak dan istri, huwa fisabilillah. Dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terhadap istri ya. Jadi bagaimana supaya istri menjadi istri yang salihah. Ya kan? Dunia mata wa khairul mataiha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah mata, suatu kesenangan. Sebaik-baik mata dunia, kesenangan dunia adalah apa? Al-mar'atus salihah. Apa artinya? Perempuan salihah. Iya, al-mar'atus istri yang perempuan yang ya, istri yang salihah, perempuan yang salihah. Nah itu. Jadi cari yang salihah. Perempuan atau seorang istri yang salihah. Maka harus dididik supaya dia menjadi salihah. Kalau nggak dididik, jadi tolihah nanti. Jadi tolihah, bukan salihah tapi tolihah. Istri yang tidak baik, tidak salihah. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Ya, dengan baik. Itu berupaya untuk mencari yang halal supaya istri juga menjadi baik, menjadi salihah, kemudian anak juga lain sebagainya menjadi baik semua. Maka perlu kita memahami tentang masalah hukum-hukum agama dalam masalah keluarga. Kadang-kadang ada orang itu mentalak cerai itu setelah cerai dia menyesal. Apalagi kalau cerainya sudah beberapa kali. Sampai talak 3. Baru menyesal dia. Nah, itu ya. Ini perlu kita pahami, kita jaga keluarga kita semua. Kadang-kadang ada orang itu ketika dia menikah lagi umpamanya. Dia nikah lagi kadang-kadang yang pertama dibuang itu. Diceraikan. Kemudian masalah lagi, ingin balik lagi. Ini kadang-kadang harus paham lah ya, harus paham tentang masalah bagaimana kewajiban terhadap istrinya itu. Tapi kemudian kita lihat yang kedua. Kewajiban nahwa ahli baitihi itu anaknya. Bagaimana seorang dai berkewajiban ya menjadi tugas terhadap anaknya. Qala Allah Subhanahu wa taala wala yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini namanya seorang bapak. Ya, biasanya takut terhadap anaknya kalau anaknya masih kecil, dia meninggal. Kalau punya anak masih kecil, umpamanya orangnya udah tua punya anak kecil. Ada enggak? Umur umpamanya 70 masih punya bayi 2 tahun, ada enggak? Punya bayi. Ya ada. Ya ada karena istrinya mungkin yang muda gitu kan.
Ya, jadi mungkin istri baru 25 tahun bisa ada. Nah, ini biasanya seorang suami ini khawatir, aduh anak saya masih kecil gimana nih ya? Maka waliyashalladina law tarku. Mereka takut kalau mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan di yang masih lemah. Nanti gimana ya, jadi soleh atau enggak ya anak saya? Itu soleh. Soleh atau tidak? Ya apa? Khafu alaihim. Maka dari itu, kalau sudah siap menikah, menikahlah. Ya, dia tua, anaknya juga sudah takwa kepada Allah. Nah, jadi bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Dengan kita bertakwa, insya Allah kita akan meninggalkan anak-anak yang soleh, yang baik. Kalau kita yang nggak bertakwa, ya meninggalkan anak-anak seperti apa gitu nanti. Wal yaqulu, ucapkanlah kata-kata yang baik pada mereka. Ini ya kewajiban terhadap, artinya seorang bapak harus mendidik anaknya. Mendidik anaknya dengan baik. Karena dalam ayat lain dikatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, karena harta kamu, anak kamu itu cobaan. Fitnah, ujian dari Allah. Walaupun itu amanah, tapi ujian dari Allah. Kalau ujian dari Allah, maka supaya ujian kita mendidik anak menjadi anak yang soleh bagaimana? Atau ya, itu kan dididik kan. Diberikan kepahaman tentang agama. Maka doa Nabi SAW itu adalah ketika mendoakan anak, itu adalah kepahaman tentang agama. Selalu kepahaman tentang agama. Mengajarkan ngedoain Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, beri kepahaman tentang agama. Selalu doanya kalau mendoakan anak, kepahaman tentang agama. Karena dengan pemahaman agama, anak itu menjadi anak yang baik, yang soleh. Insya Allah. Nah, kemudian Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik. Anas bin Malik sejak kecil ditinggal oleh bapaknya. Kemudian ibunya datang pada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini anak bapaknya meninggal sejak kecil. Bagaimana aku titipkan ya Allah padamu ya Allah, padamu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mendoakan karena permintaan ibunya. Ya Rasulullah, doakan anak saya ini. Kemudian Rasul mengatakan, mengangkat tangannya, Allahumma faqihu fiddin wa tawil a'marahu wa aksir amwalahu auladu. Ya Allah, berilah kepahaman si Anas ini, Anas tentang agama, dan panjangkan umurnya, dan banyakkan harta dan anaknya. Maka doa Nabi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik orang yang paham agama. Maka kalau kita baca hadis dari Anas bin Malik, banyak riwayatnya itu. Sanadnya banyak dari Anas bin Malik. Kemudian umurnya 80 tahun lebih. Kemudian juga hartanya banyak dan anaknya banyak. Dalam satu riwayat dikatakan anaknya adalah 129. Mi'a bid'u wa ishrun. Yaitu 129 anak. Kan lagi, kalau dia ingin hatam cukup, nggak ngundangin lain, anaknya dia cukup 129. Nah ini, siapa yang udah berkeluarga? Hah? Kira-kira kalau Anas, ya udah ya. Kalau Anas bin Malik, anaknya 129, kira-kira istrinya 2 atau 1 tuh? Banyak, Dad. Kalau isi 2 bisa 4, Dad. Kalau 4 berapa? Lahir berapa emang? Lahir berapa paling banyak anak? Ya. 120 bagi 4 berapa? Berarti banyak. Bukan 4 istrinya, Ustaz. Nah, ya makanya kan kalau dihitung-hitung, kalau umpamanya 120 dibagi 4, berarti anaknya 30-30. 1.030. Ada itu. Bisa 20 istrinya tadi. 20 lebih. 20 lebih kali istrinya. Ya nggak tahu, saya juga pokoknya anaknya banyak, berarti isinya banyak, itu aja. Iya, Ustaz. Iya kan? Walaupun pokoknya meninggal kawin lagi, meninggal kawin lagi kan banyak juga. Ya itu, kalau antum pokoknya punya istri 10 pokoknya, nikah 4, lahir bareng 4. 4 ya. Kemudian atau ada yang meninggal. Nah, nikah lagi, kan banyak jadinya. Nah itu.
Nah, itu ya. Jadi di sini adalah perlu kita pahami bahwa harta dan anak itu fitnah. Wa annallaha indahu ajrun. Nah, bagaimana supaya anak ini mendatangkan pahala? Kan pahala, terutama bagi orang tua. Dan kita didik tentunya, sehingga kita meninggalkan bekas anak itu menjadi bekasnya anak soleh. Karena amal seorang hamba ketika meninggal, anak Adam kalau meninggal terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ini bekas yang baik. Setelah meninggal masih mengalir pahalanya. Sedekah jariyah, ilmu yuntafawi, waladin solihin yadul. Anak soleh selalu mendoakan. Bagaimana menciptakan anak soleh itu? Susah. Karena itu adalah bekas yang baik. Kalau seorang meninggal, meninggalkan anak soleh, itu bekas yang baik. Didoain terus ya. Itu kan, doain terus. Kalau nggak soleh mah susah. Ninggalin anak yang nggak soleh, diapan tadi. Jadi nggak soleh. Yang lemah, masih kecil, tadi nggak soleh karena tidak dididik. Kira-kira doain apa tuh? Umpamanya anaknya jarang sholat, kira-kira doain bapaknya nggak? Hah? Ya enggak juga gitu. Kira kalau bukan Allah enggak? Ya enggak juga. Kapan Allah akbarnya itu masalahnya. Ini perlu kita pahami. Kemudian firman Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah. Nah itu. Dan nas'alu rizqan. Nah, kami tidak memintakan rezeki. Jadi kalau banyak nanti kita susah nih. Sholat perintahkan. Sholat perintahkan dan sabarlah. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini perintah. Jadi ini kewajiban kita untuk terhadap anak kita, apalagi dai ya. Kemudian ya ayuhan nasu taquku ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa nara ay manusia. Berilah diri kalian dari neraka. Kemudian kata Nabi SAW, ma nahala walidun waladan min nahlin afdalu min adabin hasan. Tiada suatu pemberian yang lebih baik ya seorang bapak terhadap anaknya. Tidak ada pemberian seorang bapak, tidak ada pemberian yang lebih baik seorang bapak dan anaknya daripada pemberian yaitu pendidikan yang baik. Adab yang baik, pendidikan baik. Jadi adab ini penting. Kalau pendidikan ini harus adab, pendidikan yang baik itu penting sekali bagi seorang bapak terhadap anaknya. Bagaimana dididik tentang masalah agama, masalah-masalah umum dan sebagainya itu atau masalah akhlak semuanya itu kata lebih baik. Tidak ada suatu pemberian seorang bapak terhadap anaknya daripada adab binasan, pendidikan yang baik. Pendidikan. Karena apa? Anak saya supaya menjadi anak soleh. Anak saya menjadi orang yang artinya ekonominya bagus. Anak saya supaya selamat dunia dan akhirat. Itu semuanya lah diawali dengan ilmu. Dengan pendidikan yang baik. Sehingga Nabi mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia maka dia harus dengan ilmu. Pendidikan. Mau dunia dengan ilmu. Ya. Kalau dunia menurut wa man arada al-akhirah, barang siapa yang mau akhirat ya harus dengan ilmu. Barang siapa yang mau dua-duanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu juga. Nah itu. Kira-kira ada ayat Al-Quran begini. Dalam surat An-Nisa ayat 14. Dalam surat Al-Imran firman Allah Subhanahu wa taala. Allah surat An-Nisa ayat 14. Zuina lin-nasi ubusyawati minan nisa'i wal banin. والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الدنيا. Zuina linasi syahwat, dijadikan indah menurut pandangan manusia. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. Apa itu? Wanita. Wanita yang sudah berkeluarga, punya istri. Kira-kira indah enggak? Indah enggak? Yang belum berkeluarga punya istri, indah enggak? Jawab, tolong. Muhammad Azmi. Indah, Ustaz. Indah, Ustaz.
indah lah gitu. Yang sudah berkeluarga punya istri indah. Indah, Kemudian Ustaz. yang belum menikah, lihat gadis cantik indah nggak? Indah banget, Sat. Indah juga gitu kan. Aduh, indahnya luar biasa. Kapan saya nikah ya? Kapan saya nikah ya? Waduh. Nah, itu kan indah. Dijadikan indah itu. Sudah kalau sudah punya istri, pengen punya anak. Ya, wal banin, anak indah, ya kan? Indah. Kemudian yang belum menikah, kira-kira punya istri enggak? Antum belum menikah, kira-kira punya anak enggak? Enggak, Sat. Enggak, istri juga. Apalagi anak, istri aja belum punya, apalagi anak. Ya kan? Nah, Sat. Tapi kalau yang sudah menikah, dia punya istri, nah insya Allah punya anak. Tapi kalau yang belum menikah, pasti nggak punya istri. Pasti nggak punya anak juga itu. Indah nggak kira-kira? Indah nggak? Nah, itu ya. Kemudian, dunia itu adalah binatang ternak. Kemudian kendaraan, binatang ternak, ladang. Nah, insya Allah seperti itu. Itu adalah dunia. Itu adalah dunia. Yang di suara ngajinya nih, suara ngajinya dimatikan dulu ya, insya Allah. Ntar lagi ya. Nah, itu ya. Jadi indah semua. Ada anak, nah ini ya. Ada anak itu yusinu ikhtiar ummihi, memilihkan ibu yang baik. Nah ini. Jadi seorang dai pilih buat anak-anaknya ibu yang baik, yang solihah. Ya. Ya. Nah, pilih ibu yang baik. Artinya kalau kita ingin menikah, cari yang cocok, yang solihah. Nah, itu. Ya, solihah artinya orang-orang yang paham agama, insya Allah. Ya. Kemudian yusinu ismahu. Ya, yusinu artinya memberikan nama yang baik. Artinya kalau umpamanya Nabi SAW memberikan nama kepada anak-anak yang baik. Kenapa dalam hadis katakan innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa abaikum. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa abaikum. Kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama kalian dan nama bagian. Fasinu asma'ahum. Maka perbaikilah asma'akum, nama-nama kalian. Jadi suruh perbaiki nama. Jadi kalau punya anak namanya ya, nama yang baik ya. Baik. Kemudian an-nafaqalahu, memberikan nafkah ya. Terhadap anak memberikan nafkah. Ya, menafkahi, kemudian yusin adabu, mendidik dengan baik, didik dengan cara baik. Kemudian arif kubil walad, kemudian memperlakukan dengan lembut. Jadi lembut juga terhadap anak, jangan dikerasi dan sebagaimana. Itu kan bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza zamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya itu ya. Jadi lemah lembut. Kalau tidak lemah lembut, mereka akan lari. Ini terhadap anak. Jadi arifku. Maka Nabi SAW itu juga lemah lembut terhadap anak-anaknya, terhadap cucu-cucunya. Lembut terhadap Ibrahim, anak dari Maria Qibtiyah, maka dia cium ya dengan mulutnya atau juga dengan hidungnya. Maka dia juga mencium Hasan dan Husain dengan mulut dan hidungnya. Ini karena apa? Rifq, karena lembut, karena sayang terhadap anak dan cinta kepada anak-anaknya. Ini kewajiban seorang dai ya terhadap anak-anaknya. Baik, itu mungkin ya yang saya bisa sampaikan nanti. Nah, sebentar lagi ya, maghrib. Skor ya. Skor nanti maghrib jam 18.20 kita teruskan. Ya 15 menit. Ya, baik.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita teruskan lagi. Kemudian kewajiban seorang dai atau tugas dai nahwa jiranihi terhadap tetangga. Karena dai itu kan berdakwah dalam keluarga ya, dalam keluarga, kemudian daripada istri, anak dan tetangga juga. Itu yang dikatakan sholahu nafsi wa islahu ghairi, dan memperbaiki orang lain. Ada kewajiban dai terhadap tetangganya. Ini tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzunubi. Beribadahlah kepada Allah, jangan kamu menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, pada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat, wal jari ya, dzil qurba, tetangga yang masih ada hubungan dengan keluarga, dan juga yang jauh. Bicara tetangga, tentunya tetangga itu adalah madu kita, arti orang yang kita dakwahi. Karena tetangga itu ada yang mempunyai satu hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya tiga hak. Tetangga kita. Ada tetangga yang mempunyai satu hak. Itu siapa? Tetangga punya satu hak siapa? Ya. Itu adalah yang punya satu hak itu orang-orang yang non-muslim atau kafir. Punya satu hak. Kita harus berbuat baik. Karena dia tetangga. Kalau ada apa-apa dia yang menolong kita pertama kali sebelum keluarga kita. Maka dia pun punya hak. Ya, maka hak dia adalah itu hak tetangga. Artinya kita tetap berbuat baik kepada tetangga kita walaupun adalah dia non-muslim. Itu pertama. Ada tetangga yang punya dua hak. Yaitu muslim. Jadi hak muslim, hak tetangga juga. Dua. Jadi hak muslim, hak tetangga. Dua. Ada yang punya tiga hak, yaitu hak muslim, hak tetangga, hak kerabat. Kerabat. Zil kurba, yang punya ada hubungan kerabat, itu punya tiga hak. Ya, tetangga aja apa? Hak tetangga, hak muslim, hak ya kerabat. Tiga hak punya. Itu ya, kita harus berbuat baik. Karena apa? Karena yang namanya berdakwah mengajak pada Islam. Mubalik. Jadi mengajak pada Islam, menyampaikan Islam, itu maka kita harus berbaik dengan tetangga. Ya, tetangga. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengharuskan kita harus berbakti kepada berbuat baik kepada tetangga. Yang menunjukkan kalau kita berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga, berarti adalah benar, lurus. Nah, kemudian juga kalau lisannya bagus, maka hatinya bagus. Kalau hatinya bagus, berarti imannya bagus. Imannya bagus berarti. Maka seorang butuh suatu keimanan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu. Wala yastaqimu lisanuhu hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidak istiqomah iman seorang hamba. Jadi artinya tidak istiqomah iman seorang hamba. Sampai hatinya istiqomah. Sampai hatinya istiqomah. Dan hatinya tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Sampai lisannya istiqomah. Dan lisannya tidak istiqomah sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Sampai tetangganya merasa aman. Jadi saya ulang lagi. Tidak istiqomah iman seorang hamba. Sampai hatinya istiqomah. Dan hatinya tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Dan lisannya tidak istiqomah sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Nah, jadi kalau dai harus berbuat baik dengan tetangganya. Dengan memberikan hadiah, dengan senyum, kemudian juga dengan apa? Dengan memberikan apa?
ya bantuan dan sebagainya, mereka ya macam-macam lah. Artinya kita berbuat baik, menyapa dan sebagainya. Itu ya, dengan tetangga muslim maupun non muslim. Itu muslim maupun non muslim. Ini ya, berbuat baik. Jadi menunjukkan kalau kita lisan kita bagus, berarti tetangga itu tidak merasa tersakiti dengan kita. Kalau Rasulullah SAW, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu, Sahih Muslim. Ya, Rasul bersabda, senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira, ya, sampai aku menduga atau mengira akan memberikan warisan kepadanya. Seakan-akan tetangga punya hak waris juga itu. Ya, mendapat warisan karena menunjukkan berbakti kepada tetangga. Nah, ini ya artinya sampai Jibril berulang kali menjelaskan betapa pentingnya tetangga. Ya, tetangga ini kita berbuat tetangga sampai seakan-akan wah jangan-jangan jadi boleh diwariskan juga itu tetangga, jadi ahli waris juga itu. Karena ayat turun terus. Jibril terus menegur sehingga mazala, ya itu seperti itu. Nah ini ya. Karena dalam surat An-Nisa ayat 36 itu adalah kita ya kepada orang tua kita harus berdakwah, berbuat baik. Pada kerabat kita, kepada anak yatim, pada orang miskin, tetangga yang zil qurba, hubungan keluarga, tetangga yang jauh. Kemudian teman sejawat, ya orang dalam perjalanan, hamba sahaya. Nah, itu semuanya yang kita harus dakwahi semuanya. Itu kita harus dakwahi semuanya. Nah, itu ya, kita harus dakwahi semuanya. Karena ini kewajiban seorang dai. Jangan sampai seorang dai itu adalah dibenci oleh tetangga. Harusnya dai-nya yang berbuat baik pada tetangga. Jangan alasan tetangga saya nggak baik tuh. Nah, dai-nya udah berbuat baik atau tidak, itu masalahnya. Nah, mungkin itu. Silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Sampai situ dulu. Ada yang tanyakan tidak? Ada kalau yang tanyakan. Jadi pada anak, pada istri dan pada tetangga. Ada. Silakan kalau ada. Silakan. Kemudian absennya nanti Prawika absennya ya. Iya, Jadi absennya. Di jumlahnya berapa sih? 20 berapa? Aslinya 30 lebih, Sat. 35. 32. 30 lebih ya. Ini cuma yang hadir 23 nih. 30 lebih yang hadir 23. Ya kan? 23. Ah ya, 23 yang hadir. Dari 30 yang hadir 23. Nah itu, dari 30-an lebih ya. 23 mungkin ya 110 orang yang nggak hadir. Tapi itu insya Allah. Jangan sampai umpamanya udah nggak hadir tapi isi hadir repot juga itu. Yang hadirnya 23 kemudian sampai 35 itu. Tapi nggak kelihatan itu. Ini kan awal-awal hadir Ustadz ada 30 pas yang belum azan Ustadz. Tapi sekarang sepertinya takutnya lagi masih sholat atau berdoa Ustadz. Jadi belum pada masuk sepertinya. Berdoa ya, berdoanya lama insya Allah diijabah. Subhanallah. Insya Allah diijabah. Nah, itu aja insya Allah. Supaya doanya panjang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tergantung permintaannya itu apa tuh dijawab semuanya insya Allah. Baik, ada yang tanyakan silakan. Ada? Kalau ada silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ada Fadal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustaz, begini Ustaz. Kan di zaman sekarang kan mungkin sedikit orang yang bagaimana kalau kita memberitahu cara yang lebih tua daripada kita, Ustaz. Contohnya orang-orang awam yang ada di pedesaan begitu kan. Itu kan termasuk kita memberitahunya gimana, Ustaz? Kan tidak enak kalau kita harus langsung kita bilang begini, begini, tidak boleh. Dan itu kan tidak sopan juga. Kita tidak beradab kepada orang tua itu, Ustaz. Iya, tapi kita harus menghormati yang besar, menyayangi yang kecil.
Itu kan harus dijaga itu. Walaupun mereka nggak banyak ilmu, tapi tua itu. Kita hormat, ya kan? Apalagi dia berilmu. Tapi itu tidak termasuk orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Maka seorang dai bukan karena dia banyak ilmu, wah biarlah, saya banyak ilmu, dia tua cuma nggak punya ilmu, nggak begitu. Tetap kita jaga adab-adab, etika kita jaga, bagaimana cara mendakwai orang tua yang usia yang lanjut. Jangankan orang lain, orang tua kita sendiri, kalau kita mendakwahi gimana kira-kira tuh? Orang tua kita. Bapak, sini Pak. Allah berfirman, waqimus sholat, dirikan sholat. Bapak harus jadi sholat dong. Abdi bilang anak. Kadang-kadang cara begitu nggak tepat, ya, nggak tepat gitu. Tapi kalau kita bilang nih, Bapak kalau meninggal kira-kira bekalnya apa ya, Pak? Ya kan gitu. Atau juga dulu Bapak, kita tanya, dulu Bapak, orang tua Bapak kayaknya rajin sholat nggak? Ya pasti rajin sholat. Kalau Bapak, nah itu jadi bahasa-bahasa sindiran boleh lah gitu. Atau juga kadang-kadang kita ingin menegur apa bapak kita. Kita suruh orang lain caranya. Kita ingin menegur orang tua kita untuk menyuruh sholat. Kita cari orang yang disegani sama dia. Tolong, saya udah nyuruh, tapi kayak dibilang sama kamu anak kemarin, nyuruh-nyuruh bapak segala gitu. Kita suruh orang lain, tolong disentuh tentang sholat. Contohnya begini, itu, aduh, pokoknya bapaknya namanya Ahmad, punya anaknya Muhammad. Aduh, Bapak Ahmad, wah anak kamu rajin benar ibadah ya Allah. Sholatnya rajin benar, ya kan? Kan dia senang tuh, karena Bapak Ahmad kan, Bapak Ahmad punya anak namanya Muhammad, rajin benar sholatnya. Jangan kayak bapaknya juga, gimana banyak nggak sholat itu. Ya kan langsung, wah muncul dari situ. Nah, itu ya. Seperti itu. Jadi kita langsung bahasa-bahasa ya mana dikatakan fikih dakwah ini sebenarnya. Apalagi mendakwahi orang yang lebih tua ya, orang yang lebih kita nyuruh bagaimana. Ya, kadang-kadang kita masuknya dari mana gitu aja, mulainya dari mana. Itu masalahnya. Kadang kan mulainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu. Maaf ya, sementara saya mau ceramah dulu. Gede apa bapak-bapak itu. Kadang ya kalau disuruh ceramah pengajian sih boleh begitu, tapi kalau lagi ngobrol-ngobrol begitu, nggak diterima lah. Ini anak sombong amat ya. Iya kan? Ilmunya siapa sih? Akhirnya diejek gitu, nggak diterima. Tapi kalau mau bapak-bapak umpamanya tentang bapak, kira-kira masuknya dari mana gitu kira-kira? Dalam fikih dakwah itu gimana? Ya assalamualaikum jelas. Ini ada yang ditenteng itu masuk, ada yang dibawa. Assalamualaikum, waduh, wah ini ada untuk buka puasa nanti sore. Masuknya begitu dulu, cinta puasanya dulu, bukan harus begini. Ya, nanti kan kalau udah sesuatu yang kita berikan, pokoknya, berikan apa untuk berbuka, kita bisa masuk nanti. Nanti Bapak sholat tarawih di mana ya? Bapak sholat di mana? Wah bagus itu. Wah saya nggak tarawih Pak. Ini bulannya kita masuk mulai, tapi dia udah senang nih bukaan udah. Nah itu caranya begitu. Bapak kenapa pusing aja Pak? Gak punya duit, saya udah 3 hari nggak megang uang. Nah kalau kita punya kan kita kasih kan senang nih 100.000. Alhamdulillah. Begitu masuknya. Ini kadang-kadang udah ayat duluan sama hadis. Belum apa-apa ayat sama hadis coba. Orang lagi pusing ayat coba. Sama juga orang lagi kebanjiran di kamar. Ya nggak pas. Kalau lagi banjir cari apa? Mungkin kasih Indomie 1 dus rame-rame atau kasih makan nasi bungkus. Jadi kita melihat itu namanya kembali kepada fikih dakwah. Apa kira-kira yang cocok sama mereka itu? Ya kan? Umpamanya orang sudah tua, umur 60, giginya sudah habis dikasih kacang. Kira-kira gimana? Ya, harus bisa kita. Kasih kacang Pak, kacang habisin. Ya enggak ya. Nggak bisa ngunyah, Sat. Ya iya itu harus bisa. Kita aja berpikir sehatnya gimana nih. Iya kan? Begitu. Nah ini ya. Itu seperti itu. Kadang-kadang kita ngasih sesuatu nunggu sakit dulu gitu. Ya kan? Biar dia sakit baru kita bawain buah gitu. Bawain aja duluan lagi sehat itu. Karena dimakan. Kalau lagi sakit nggak makan buah itu. Keluarganya yang makan itu. Itu perlu kita perhatikan. Jadi kita harus bisa-bisa itu kembali pada fikih dakwah. Bagaimana kita bisa punya wawasan yang luas
tentang buku dakwah ya. Lihat orang juga yang muda dan sebagainya kan beda-beda itu. Ya itu ya. Nah itu insya Allah. Terus bisa umpamanya ada bapak-bapak memang dia darah tinggi dibawain sate, enggak pas. Ya makan sate masuk rumah sakit kan repot. Yang pas apa gitu. Itu ya kita melihat ya insya Allah cara-caranya. Lihat, insya Allah kalau memang kita segan, aduh, gimana nih basah, tapi udah memberikan sesuatu, wah luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita udah memberikan sesuatu, kalau masyarakat biasanya urusan perut itu. Kalau perutnya udah kenyang, enak udah diam, disuruh apa juga iya udah diam. Maka kita juga kalau kepada anak-anak muda begitu, anak muda nih, aduh kasih kacang senang anak muda mah gitu, ya kan? Bapak-bapak jangan kasih kacang itu. Nah itu. Jadi lihat, contoh lagi gini. Kita ingin berdakwah kepada orang kaya. Orang kaya kan didakwah juga. Nah, kita ingin kita berikan apa nih ya orang kaya ini? Mobilnya banyak. Naiknya mobil. Saya belikan apa dah orang kaya ini? Berikan motor sama mobil juga dah. Mobil tapi yang butut. Kagak diterima gitu. Kalau orang kaya dengan orang miskin beda kan pemberian itu. Kalau orang kaya yang kita pantas yang bisa terima apa yang kita berikan? Kalau hadiah itu. Kasih apa? Yang lebih mewah ya. Kasih uang, membanyakan dia uangnya. Kasih apa? Pokoknya jam tangan. Yang lebih mewah lah, Ustaz. Ya, pokoknya yang lebih mewah. Kasih makanan. Nggak perlu mewah gitu. Kalau bikin mewah, kasih mobil, kasih. Maka beli buah. Semangka cukup besar 50.000 kasih semangka. Baru kalau dikasih uang 500.000 marah dia, kamu mencela saya, banyakkan juga uang saya. Tapi kalau dikasih buah satu senangnya luar biasa, nggak perlu mahal. Tapi kalau orang miskin dikasih apa tadi buah semangka satu harga 50.000, ya Allah, kenapa saya dikasih semangka, kenapa enggak mentahnya aja, saya kan bisa beliin beras 5 liter tuh coba. Dikasih semangka, pokoknya apa? Beras aja, uang aja. Saya bisa belikan beras 5 liter. Nah, itu aja kan, beda kan? Nah, itu ya. Jadi kita harus bisa untuk ya bagaimana cara masuknya, itu aja. Cara masuknya. Insya Allah. Awalnya gimana caranya. Nah, itu yang pertama yang pokok. Tapi itu mungkin ya yang saya sampaikan. Insya Allah nanti ini tanggal berapa? Nah, saya pertemuan lagi ya. Tanggal 20. Sekarang 20 berapa? 23. 23. 20? 23. Ini hari apa? Rabu ya, Rabu, Kamis juga. Ya 23 ya. Nah, itu insya Allah nanti UTS ya, UTS tolong dibaca aja. Dibaca saja. Dibaca, dihafal, dan soalnya tolong dijawab. Dan jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu, tanda silang. Dah, nggak ada lagi. Afwan, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Sampai mana, Ustaz? Sampai yang hari ini, Ustaz ya? Ini hari apa nih? Enggak sampai hari ini. Enggak, maksudnya yang di UTS kan maksudnya sampai pelajarannya sampai yang tentang tetangga gitu, Ustaz. Enggak. Punya tetangga enggak? Punya kan? Kalau punya tetangga bisa jawab itu aja. Kalau nggak punya tetangga susah jawabannya. Jadi tanda jawabannya cuma tanda silang saja. Ya, tanda silang satu aja, modalnya tanda silang, tapi harus benar itu aja. Soalnya nggak banyak 15. Cuma 15. Ya, paling 3 menit sudah selesai. Ngasih tanda hilang. Ya, itu aja ya. Tolong dibaca dari awal sampai ya dakwah. Dakwah ya, bacalah sampai yang hari ini nggak usah. Hari ini nggak usah, tapi dipahami paling mudah. Nggak usah tapi paham. Itu aja. Nah, itu aja ya, insya Allah. Nanti saya dijawab dengan baik. Insya Allah nilainya bagus. Nilai bagus tergantung jawab bisa atau tidak. Kalau rajin belajar bisa, tidak rajin belajar bisa. Itu aja. Nah, itu aja mungkin ya. Saya cukupkan. Akhirnya kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gopur.